Assalamualaikum dan selamat datang di channel Mas Solah. Ketemu lagi dengan saya Solah, dan saya akan membahas tentang perbedaan pendataan dan pendaftaran P3K, dan juga khususnya untuk tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Ternyata itu banyak yang tidak bisa membedakan antara pendataan dan pendaftaran. Banyak yang mengira pendataan tenaga non ASN itu sama dengan pendaftaran P3K, padahal itu hal yang berbeda. Nah, saya akan membahasnya secara detail di video ini. Tapi sebelum itu jangan lupa like video ini, klik tombol subscribe, dan juga klik lonceng di sebelah tombol subscribe supaya tidak ketinggalan informasi seputar ASN baik CPNS maupun P3K. Yang sudah melakukannya, saya doakan semoga diangkat menjadi P3K di tahun ini maupun tahun depan. Nah, langsung saja saya akan membahas perbedaan antara pendataan tenaga non ASN dengan pendaftaran P3K. Banyak yang mengira pendataan tenaga non ASN itu adalah pendaftaran karena juknisnya itu judulnya Buku Petunjuk Pendaftaran Pendataan Non ASN. Ada kata-kata pendaftaran. Jadi dikira kalau sudah mendaftar di pendataan ini itu akan diangkat menjadi P3K. Padahal itu salah. Sudah pernah saya bahas di video tentang pendataan non ASN yang dapat diklik di tombol di atas. Nah, jadi pendataan non ASN itu fungsinya untuk mendata teman-teman yang saat ini bekerja di instansi pemerintah. Memang ada syaratnya, ada beberapa syarat. Nah, itu sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Syarat-syarat itu yang menentukan apakah teman-teman nanti ikut pendataan atau tidak. Nah, bagi yang tidak memenuhi syarat memang tidak didata. Tapi bukan berarti yang didata itu akan diangkat menjadi P3K. Kenapa begitu? Karena fungsi sebenarnya pendataan itu sebagai alat bagi pemerintah untuk nanti mengambil kebijakan langkah apa yang akan diambil. Jadi dari data-data tenaga non ASN di lingkungan pemerintah nanti akan dibuat sebagai bahan pertimbangan apakah nanti proses selanjutnya seperti apa di seleksi P3K. Apakah nanti mungkin yang didata di sistem ini akan mendapatkan nilai sempurna di item tes tertentu atau nanti seperti apa. Nah, itu yang belum keluar sampai saat ini. Jadi jangan percaya di video-video di YouTube yang bilang pasti diangkat, kabar gembira dan seterusnya. Itu jangan ditelan mentah-mentah seperti itu. Karena nanti tetap melalui tes, tidak ada yang tanpa tes. Nah, jadi pendataan itu untuk mendata data diri teman-teman yang saat ini bekerja di instansi pemerintah. Sampai di situ saja, tidak di pendaftaran. Linknya pun beda. Kalau pendataan non ASN, linknya itu alamatnya pendataan-nonasn.bkn.go.id. Nah, tampilannya juga beda. Seperti ini tampilannya. Di sini ada alurnya dan lain-lain. Meski banyak orang yang salah itu karena apa? Karena ketika diklik masuk akun atau buat akun, itu tampilannya mirip seperti web pendaftaran CPNS maupun P3K. Tampilannya itu sama persis. Memang sama persis karena ini sama-sama dari BKN atau Badan Kepegawaian Nasional. Nah, jadi kalau login di sini itu cuma untuk mendata diri teman-teman ya. Nah, itu perlu dicatat. Jadi yang terdaftar di sini belum tentu lolos. Ada juga tenaga yang kategorinya itu honorernya yang tidak ikut formasi P3K seperti tenaga kebersihan, terus pengemudi, supir. Nah, itu kadang ada beberapa instansi memang didata. Di tempat saya sendiri itu semuanya diminta data-datanya, tetapi nanti yang memenuhi syarat yang dapat akun atau disetujui di website ini. Jadi tidak semua. Itu kalau di tempat saya. Mungkin aturan di tempat lain berbeda, ada yang sampai didata. Cuma nanti kalau didata pun kebijakannya nanti berbeda. Karena formasi yang dapat ditempati P3K itu formasi tertentu. Seperti pengemudi, kebersihan, nah itu tidak ada. Kalau pengemudi itu adanya di formasi CPNS atau PNS. Cuma kalau PNS itu syaratnya harus minimal usia sampai dari berapa sampai berapa. Kalau sampainya itu sampai 35 tahun. Jadi di atas itu ya sudah tidak bisa PNS. Sementara P3K itu tidak ada formasi tersebut. Nah, ini tentang pendataan tenaga non ASN. Alamatnya kalau dari pendataan non ASN itu kalau kita klik masuk akun
alamatnya akan ganti daftar strap pendataan strap non asn.bkn.go.id ya. Jadi sudah beda. Sementara kalau P3K itu syaratnya itu mendaftar di website SSC ASN. SSC ASN itu alamatnya adalah sscasn.bkn.go.id. Nah, di sini itu portal utama untuk pendaftaran baik P3K, CPNS maupun ikatan dinas. Jadi semuanya tuh jadi satu di sini. Website-website lain yang di luar itu sebagai halaman petunjuk saja, kayak pendaftaran tadi, terus nanti ada yang P3K guru ppk.kemdikbud. Nah, itu tuh sebenarnya untuk sarana pengumumannya saja. Kalau sistem pendaftarannya, terus seleksi upload berkasnya itu jadi satu di website ini. Jadi teman-teman kalau sudah mendaftar di pendataan itu, kalau belum mendaftar ini itu berarti teman-teman belum mendaftar. Jadi ada perbedaan antara pendataan dan juga pendaftaran. Pendataan ini juga bisa disebut pendaftaran pendataan tenaga non ASN. Kalau pendaftaran itu pendaftaran P3K. Nah, itu beda-beda, itu sudah beda. Nah, daftarnya itu di sini, nanti ada tombol pendaftaran, diklik klik pendaftaran bagi yang belum mendaftar, atau kalau sudah punya akun bisa langsung klik login. Itu biasanya akunnya sama dengan tahun sebelumnya ya, karena website ini terintegrasi dengan KK kalian di Dukcapil seperti itu. Cuma karena ini belum masa pendaftaran, jadi kalau kita klik pendaftaran situs ini tidak dapat dijangkau, ada pesan errornya. Login juga belum bisa karena emang ini belum periode pendaftaran P3K maupun CPNS. Ini masih masa pendataan tenaga non ASN. Untuk jadwal lengkapnya teman-teman bisa klik video yang sudah pernah saya bahas sebelumnya di tombol di atas. Nah, semoga di video ini bisa menjawab kebingungan teman-teman untuk membedakan antara pendaftaran pendataan tenaga non ASN dengan pendaftaran P3K. Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman jika videonya bermanfaat. Klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng di sebelah tombol subscribe supaya tidak ketinggalan informasi seputar ASN baik CPNS maupun P3K. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Solah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.